Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Amalia Maris dari kelas 11 TKJA. Saya di sini akan menyampaikan tentang menganalisis berbagai standar komunikasi data. Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima. Bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data, dan lain sebagainya. Cari informasi umum dan standarisasi yang mereka keluarkan dari beberapa organisasi standarisasi di bawah antara lain itu International Telecommunication Union. Persatuan Telekomunikasi Internasional adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. IEC, International Electrotechnical Commission. Komisi Elektroteknik Internasional adalah suatu ormas standarisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk semua teknologi elektronika dan teknologi lain yang terkait. ISO, International Organization for Standardization. ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara. IAI, Institute of Electrical and Electronic Engineers. IAEA adalah organisasi internasional yang beranggotakan para insinyur dengan tujuan untuk pengembangan teknologi untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. ANSI, American National Standards Institute. American National Standards Institute adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personel di Amerika Serikat. ATS, ArcNet Trade Association. ArcNet mendesain standar high speed local area network LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan commercial marketplace. CIE, International Commission on Illumination. CIE adalah sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual effect, serta teknologi citra. DISA, Data Interchange Standard Association. DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam trade elektronik dan commerce yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange. ECA, Electronic Component Assemblies dan Material Association. ECA memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal major antara lain komponen elektronik, konsumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet security. EIA,
Electronic Industry Alliance (EIA) mendirikan Technical Committee TR-30 1962 untuk pengembangan standar-standar interface perangkat tambahan dari data terminal equipment (DTE). ECMA European Computer Manufacturers Association. ECMA Internasional adalah organisasi standar nirlaba untuk sistem informasi dan komunikasi. ETSI European Telecommunication Standard Institute. ETSI adalah organisasi standarisasi dunia di bidang informasi dan komunikasi. FCC Federal Communication Commission. FCC adalah lembaga independen dari pemerintah Amerika Serikat, dibuat oleh undang-undang kongresional dan dengan mayoritas komisaris yang ditunjuk oleh presiden saat ini. IETV Internet Engineering Task Force. IETV adalah sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1984 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (VASB) untuk memberikan bantuan dalam meningkatkan pelaporan keuangan. INCHIT International Committee for Information Technology Standard. INCHIT adalah organisasi pengembangan standar terakreditasi ANSI yang terdiri dari pengembangan teknologi informasi. IT Information Technology Industry Council. IT adalah perguruan tinggi swasta yang dibentuk oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) melalui Yayasan Pengembangan Teknologi Indonesia (YPTI) untuk memenuhi kebutuhan tenaga insinyur teknik di Indonesia pada 1 Oktober 1984. TIA Telecommunication Industry Association. TIA yang terakreditasi oleh American National Standard Institute (ANSI) untuk mengembangkan berbagai standar industri didasarkan pada konsensus kesukarelaan untuk sebuah variasi yang luas terhadap berbagai produk information and communication technology (ICT). Dan saat ini telah hadir hampir 400 perusahaan. CEN atau CNELEC European Committee for Electronic Technical Standardization Europe atau European Committee for Standardization. CNELEC bertanggung jawab untuk standarisasi Eropa di bidang teknik listrik. Ada 7 buah layar OSI. Masing-masing 7 lapisan atau layar ini mempunyai fungsi utama. Contoh protokol dan kegunaan protokol pada ketujuh lapisan layar di bawah antara lain. Physical layer fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koneksi kesalahan, flow control, pengalamatan
hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, media access control address. Network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, Internet Protocol, baik IP pengirim ataupun IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Presentation layer. Presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan.